Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Dutama Johari, Stambuk F551-19049. Pada video kali ini saya akan menjelaskan resume untuk ujian final mata kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma 1, di mana saya akan menjelaskan resume tentang algoritma branch and bound, algoritma divide and conquer, dan algoritma decrease and conquer. Langsung saja, yang pertama ada algoritma branch and bound. Nah, definisinya yaitu algoritma branch and bound juga merupakan metode pencarian di dalam ruang solusi secara sistematis. Nah, algoritma branch and bound ini merupakan sebuah teknik yang secara khusus mempelajari cara memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Nah, sesuai dengan namanya, metode ini terdiri dari dua langkah, yaitu branch yang artinya membangun semua cabang tree yang mungkin menuju solusi, dan bound yang artinya menghitung node mana yang merupakan active node dan node mana yang merupakan dead node. Nah, dengan menggunakan syarat batas constraint. Nah, kemudian teknik algoritma branch and bound. Terdapat beberapa teknik dalam algoritma branch and bound, yaitu yang pertama FIFO atau first in first out, merupakan teknik yang menggunakan bantuan Q untuk perhitungan branch and bound secara first in first out, atau yang masuk duluan dan yang merupakan yang pertama keluar. Kemudian ada teknik kedua adalah LIFO atau last in first out branch and bound. Nah, merupakan teknik branch and bound yang menggunakan bantuan stack untuk perhitungan branch and bound secara last in first out, atau yang terakhir masuk yang pertama keluar. Nah, kemudian last cost branch and bound. Nah, merupakan teknik menghitung cost setiap node. Nah, node yang memiliki cost paling kecil dikatakan memiliki kemungkinan paling besar menuju solusi. Kemudian ada langkah algoritma branch and bound atau BNB. Nah, yang pertama adalah masukkan simpul akar atau root ke dalam antrian key. Nah, jika simpul akar adalah simpul solusi atau goal node, maka solusi telah ditemukan. Kemudian pencarian dihentikan, stop. Nah, yang kedua, jika key kosong, tidak ada solusi. Nah, stop juga. Kemudian jika key tidak kosong, pilih dari antrian key simpul I yang mempunyai CI paling kecil. Jika terdapat beberapa simpul I yang memenuhi, pilih satu secara sembarang. Nah, jika simpul I adalah simpul solusi, berarti solusi sudah ditemukan. Stop. Jika simpul I bukan simpul solusi, maka bangkitkan semua anak-anaknya. Jika I tidak mempunyai anak, kembali ke langkah 2. Kemudian untuk setiap anak J dari simpul I, hitung CI dan masukkan semua anak-anak tersebut ke dalam key. Nah, kemudian langkah ke-6 adalah kembali ke langkah 2. Kemudian masalah yang bisa diselesaikan menggunakan algoritma branch and bound. Yang pertama ada traveling salesman problem atau TSP. Nah, merupakan sebuah masalah di mana seseorang pedagang ingin mengunjungi setiap rumah yang ada, namun pedagang tersebut harus menentukan bagaimana jalur terpendek atau cost terendah untuk mengunjungi semua rumah tersebut. Nah, masalah ini dapat diselesaikan menggunakan algoritma branch and bound. Nah, di sini diketahui matriks berdasarkan graf di bawah ini, kita bisa lihat. Nah, kemudian yang pertama kita harus lakukan adalah mereduksi setiap baris. Nah, di sini kita mereduksi setiap baris untuk mendapatkan nilai 0. Nah, di sini pada baris yang pertama atau row 1, kita harus mereduksi setiap baris dengan angka 6 agar mendapatkan nilai 0 pada baris 1 di sini. Kemudian pada baris 2 direduksi menggunakan angka 8, baris 3 angka 8 juga karena 8 yang terkecil. Kemudian pada baris 4 menggunakan angka 10 dan baris 6 dengan 6. Nah, setelah itu hasil reduksinya bisa dilihat seperti tabel di bawah ini yang saya tanda. Kemudian kita bisa lihat semua sudah ada 0 pada setiap baris, angka 0. Nah, kemudian kita lihat lagi pada setiap kolomnya. Di sini sudah terdapat angka 0 pada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Tetapi pada kolom 5 masih belum terdapat angka 0. Oleh karena itu kita harus mereduksi kembali kolomnya. Maka kolom 5 kita reduksi dengan angka 2 agar terdapat nilai 0 pada kolom kelima. Nah, kemudian ini adalah hasil reduksinya.
Setelah itu kita akan menghitung A, kemudian C root atau akar. Nah, merupakan di sini dijumlahkan hasil reduksinya, yaitu hasil reduksi barisnya tambah hasil reduksi kolom. Nah, di sini 6 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 6, yaitu 38 tambah 2 adalah hasil dari reduksi kolom. Nah, hasilnya adalah 40. Untuk pohon ruang statusnya, kita bisa lihat di sini yang pertama ada dengan nilai 40 pada simpul akarnya. Nah, kemudian pada simpul 2, lintasan 1,2, seperti pada tabel di bawah ini, kita bisa lihat direduksi kembali barisnya pada row 1 atau baris pertama direduksi menggunakan angka 1, dan pada baris 5 direduksi dengan angka 8. Hasil reduksinya kemudian kita lihat di sini, karena setiap baris sudah memiliki angka 0 dan setiap kolom juga sudah memiliki angka 0, maka langsung saja kita masuk ke perhitungannya, di mana di sini B C2 sama dengan C1 tambah A koordinat 1,2 tambah R. Nah, di mana C1-nya ini adalah 40 dan pada titik A 1,2 bernilai 9. Di sini kita bisa lihat bernilai 9. Nah, di sini 1.2-nya bernilai 9, maka di sini bernilai 9 1.2, kemudian R-nya adalah 9, hasil dari penjumlahan nilai yang direduksi, yaitu 1 tambah 8. Kemudian jumlahnya adalah 58. Nah, begitu seterusnya, ya, begitu pula pada simpul 3. Di sini dilakukan reduksi baris pada baris keempat dengan nilai 1. Kemudian di sini dilakukan reduksi kolom dengan nilai 1 pada kolom 4. Nah, kemudian hasilnya adalah 40 tambah di sini nilainya infinity pada koordinat A 1,3 tambah R. Nah, nilainya adalah infinity juga atau tidak terbatas. Kemudian pada simpul 4, lintasan 1,4, karena semua sudah pada baris dan kolomnya sudah memiliki nilai 0, maka langsung dilakukan perhitungan. Jadi nilainya adalah 40 di sini. Nah, kemudian pada simpul 5, yang hanya dilakukan adalah reduksi kolom, di mana reduksi dengan nilai 1. Nah, kemudian hasil reduksinya seperti tabel berikut. Dan kita mendapatkan nilai 45, hasil dari 40 tambah 4 tambah 1. Nah, di sini kita bisa lihat pohon ruang statusnya pada simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5 memiliki nilai yang berbeda. Ada 58 pada simpul 2 58, simpul 3 bernilai tidak terbatas, simpul 4 bernilai 40 dan simpul 5 45. Kemudian kita lanjut ke simpul 6, lintasan 1,4,2. Di sini dilakukan reduksi pada baris 2 dan baris 5 dengan baris 2 bernilai 5 dan reduksi baris 5 nilai 8. Nah, kemudian hasilnya seperti tabel berikut dan dilakukan perhitungan, kemudian hasilnya 62 seperti ini. Dan begitu pula pada simpul 7 dan simpul 8, sehingga kita mendapatkan pohon ruang status seperti gambar berikut. Nah, pada simpul ke-6, simpul ke-7, simpul 8, simpul 6 nilainya 62, simpul 7 40 dan simpul 8 46. Nah, kemudian pada simpul ke-9, lintasan 1432 dilakukan reduksi baris pada baris kedua dengan nilai 8 dan pada baris kelima nilai 8 juga. Nah, maka hasilnya akan seperti berikut, akan mendapatkan nilai 0. Nah, dan di sini kita bisa lihat pohon ruang status yang terbentuk seperti pada gambar berikut. Dan pada simpul 11, di sini nilainya sudah infinity semua, jadi langsung saja kita masuk ke perhitungannya dengan kita mendapatkan nilai 40. Dan hasil pohon ruang statusnya adalah seperti gambar berikut. Nah, jadi X adalah 14352 dengan bobot 40. Nah, di sini bobot akhirnya 40. Merupakan nilai yang terendah yang didapatkan. Nah, kemudian permasalahan yang dapat dilakukan oleh algoritma perincian bound selanjutnya adalah menggunakan assignment problem atau penugasan permasalahan. Digunakan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan penugasan yang optimal dari berbagai macam sumber yang produktif atau personalia yang menggunakan tingkat dimensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Nah,
Di sini langsung saja kita ke contohnya adalah Budi ingin membeli beberapa buku di beberapa toko buku. Namun karena uang yang terbatas, maka Budi harus mengeluarkan uang sesedikit mungkin untuk membeli buku-buku tersebut. Nah, Budi ingin membeli 4 macam buku yang ada di 4 toko buku yang menjualnya. Dan setiap toko hanya bisa membeli 1 buku saja. Nah, bagaimana melakukan penugasan agar Budi dapat membeli semua buku dengan harga yang paling murah? Nah, langsung saja di sini pada kolomnya toko 1, toko 2, toko 3, dan toko 4. Dan pada barisnya ada buku A, buku B, buku C, buku D. Nah, kemudian yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus menghitung jumlah nilai terkecil dari setiap baris. Di sini kita bisa lihat pada buku A nilai terkecilnya adalah 3 pada toko 3, dan buku B nilai terkecilnya pada toko 1 dengan nilai 1, dan pada toko buku C nilai terkecilnya di toko 3 dengan nilai 0, dan pada buku D nilai terkecil pada toko 1 nilai 4. Maka hasilnya adalah 8. 3 tambah 1 tambah 0 tambah 4. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan pada buku A toko 1. Nah, di sini kita coret untuk toko 2, toko 3, toko 4 seperti gambar di bawah. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian kita lihat nilai terkecil dari setiap baris yang ada. Nah, di sini diambil nilai 5. Kemudian pada buku B diambil nilai 5 karena terkecil, pada buku C juga diambil nilai 0 karena terkecil, dan buku D diambil nilai 5. Nah, sehingga hasilnya adalah 15 pada buku A toko 1. Kemudian buku A toko 2. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita ambil nilai terkecilnya. Di sini kita mendapatkan 8 tambah 1 tambah 0 tambah 4. Nilainya totalnya adalah 13. Dan pada buku A toko 3, kita lakukan hal yang sama. Di sini nilai terkecilnya adalah 3 tambah 1. Di sini 1 tambah 3 yang terkecil tambah 4. Dengan hasil adalah 11. Dan buku A toko 4, nah, kita lakukan hal yang sama juga. Mengambil nilai terkecil dari setiap baris. Toko 4 nilai 4. Buku B nilai 1, buku C nilai 0, buku D nilainya adalah 4, sehingga jumlahnya adalah 9. Nah, di sini hasilnya kita bisa lihat untuk buku A mendapatkan nilai terkecil adalah pada toko 4 dengan nilai 9. Nah, maka untuk buku A dipilih toko 4 dengan nilai 9. Kemudian kita masuk ke buku B. Nah, kita masuk ke buku B, kita harus mencoret pada buku A, yaitu toko 4. Nah, jadi kita langsung saja ke buku B. Di sini kita ambil juga nilai terkecilnya. Kita di sini ambil 4, 1, 0, dan 6. Nah, sehingga hasilnya adalah 11. Seperti itu. Kemudian buku B toko 2, kita ambil juga nilai terkecilnya sehingga mendapatkan nilai 4 tambah 5 tambah 0 tambah 4, hasilnya 13. Dan buku B toko 3, kita ambil juga nilai terkecilnya pada setiap baris, mendapatkan nilai 21. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat di buku B mendapatkan nilai terkecil, nilai 11 di toko 1. Nah, setelah toko 1 dan toko 4 sudah diambil oleh buku B. Nah, sekarang kita ke buku C, di mana hanya tersisa 2 toko, yaitu toko 2 dan toko 3. Nah, di toko 2, di sini kita ambil juga nilai terkecilnya dengan 4 tambah 1 tambah 6 tambah 6, nilai 17. Dan buku C toko 3, kita ambil juga nilai terkecilnya dengan 4 tambah 1 tambah 0 tambah 8, hasilnya adalah 13. Nah, kemudian di hasilnya di sini, pada gambar berikut, kita bisa lihat untuk toko C, nilai terkecil yang didapatkan adalah 13, di mana buku C tersebut berada di toko 3. Nah, sehingga buku C dibeli di toko 3 dengan nilai 13. Nah, dengan demikian otomatis pada buku D akan dibeli pada toko 2, toko 4. Toko 2. Toko 2 karena sisa itu yang belum terpilih. Nah, di sini kita bisa lihat nilai terkecilnya adalah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 8, nilainya 13 juga. Nah, sehingga hasil penugasannya adalah buku A dibeli di toko 4, buku B dibeli di toko 1, buku C dibeli di toko 3, dan buku D di toko 2. Seperti itu.
Nah, kemudian algoritma yang kedua adalah divide and conquer. Nah, pengertiannya yaitu terdiri dari dua kata, yaitu divide and conquer. Nah, divide merupakan membagi persoalan menjadi beberapa upah masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Nah, kemudian kata conquer atau solve menyelesaikan masing-masing upah masalah secara langsung atau secara rekursif. Nah, kemudian algoritma pengurutan yang menggunakan divide and conquer. Yang pertama adalah merge sort. Di sini kita bisa lihat dimulai dengan membagi array menjadi individu masing-masing. Kemudian membandingkan dengan elemen di sebelahnya sekaligus kita urutkan. Nah, setelah data terurut, maka digabungkan dan dibandingkan lagi dengan kelompok di sebelahnya. Akhirnya menghasilkan array yang terurut. Nah, di sini kompleksitasnya kita bisa lihat, ada rumusnya di sini, dan kemudian langsung saja saya ke contohnya. Nah, di sini ada array yang masih teracak. Di sini kita akan lakukan pengurutan, di mana di sini 6, 4, 1, 5, 7, 2, 8, 3. Nah, kita bagi arraynya menjadi individu-individu, di mana kita bagi 2 dulu. Dengan berarti terbagi menjadi 2 array, 6, 4, 1, 5, dan 7, 2, 8, 3. Nah, di sini kita bagi lagi menjadi 4 buah array yang berbeda, dengan masing-masing array terdiri dari 2 angka. Nah, di sini kita bisa 6 dan 4, 1 dan 5, 7 dan 2, 8 dan 3. Nah, kemudian di sini kita bagi lagi menjadi setiap individu, yaitu 6, 4, 1, 5, 7, 2, 8, 3. Setelah itu, kita harus bandingkan masing-masing data dengan data yang di sebelahnya. Kemudian kita atur posisinya, apabila lebih kecil, kita pindahkan ke kiri. Nah, di sini 4 dan 6 dibandingkan. Nah, karena 4 lebih kecil, maka dipindahkan ke kiri. Kemudian 1 dan 5, karena 1 sudah di kiri, lebih kecil, maka tetap tidak dilakukan perpindahan posisi. Kemudian 7 dan 2, nah, karena 2 lebih kecil dari 7, maka ditukar. Kemudian 3 dan 8 ditukar karena 3 lebih kecil. Nah, setelah itu digabungkan kembali pasangan yang di sebelahnya sekaligus diurutkan lagi. Nah, di sini kita bisa lihat setelah digabungkan lagi mendapatkan 1, 4, 5, 6 dan 2, 3, 7, 8. Nah, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan array yang terurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian insertion sort. Nah, dimulai dengan mengambil data pertama dan memisahkannya dengan yang lain. Nah, data pertama dianggap sebagai array yang terurut, sedangkan lainnya sebagai yang belum terurut. Nah, cara kerja insertion sort ini seperti cara mengatur kartu saat bermain dengan mengurutkan tiap kartu diterima sesuai dengan kartu yang sudah ada di tangan. Nah, di sini kita bisa lihat pada data pertama pada indeks ke 0 ada angka 6. Nah, ini yang dijadikan pegangan pertama. Oke. Nah, setelah itu dibandingkan dengan data yang ada di sebelahnya, yaitu 4. Karena 4 lebih kecil, maka ditukar. 4 berada di kiri. Nah, begitu seterusnya. Kemudian di sini 1 lagi dibandingkan. Nah, 1 masuk di paling kiri. Nah, kemudian di sini 5. Begitu seterusnya dibandingkan setiap data yang dari kanan dipindahkan ke kiri. Nah, sehingga hasilnya nanti akan mendapatkan array yang terurut dari angka 1 sampai 8. Kemudian di sini quick sort. Nah, dimulai dengan menentukan sebuah pivot. Nah, kemudian pivot tersebut random dan atau bernilai acak dan bertindak sebagai pembatas. Nah, setelah kita menentukan pivot, selanjutnya kita menentukan nilai P dan Q. Nah, P merupakan nilai dalam array yang lebih besar dari pivot yang sudah ditentukan dan dimulai dari sebelah kiri, sedangkan Q adalah nilai yang lebih kecil tapi dia berada di sebelah kanan. Nah, jika terjadi cross atau keadaan di mana Q lebih kecil dari P, maka proses partisi selesai dan array dibagi menjadi 2, yaitu lebih besar dan lebih kecil dari pivot. Nah, lakukan proses tersebut berulang sampai masing-masing partisi sampai semua data terurut. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat saya menentukan datanya adalah 25147683. Saya menentukan pivotnya adalah 4 dan di sini kita bisa lihat nilai P adalah 5 karena 5 lebih besar dari pivot dan berada di sebelah kiri, dan 3 adalah nilai Q karena lebih kecil dari pivot yaitu 4 dan berada di kanan. Nah, kemudian kita lakukan pertukaran di mana 3 pindah ke kiri dan 5 pindah ke kanan.
ke kanan pivot. Nah, setelah itu karena di sini pivotnya 4, di sebelah kirinya sudah tidak ada yang lebih besar lagi, ada 2, 3, 1 sudah tidak ada yang lebih besar, dan pada sebelah kanan pivot 7, 6, 8, 5 sudah tidak ada yang lebih kecil lagi, maka proses berhenti. Karena terjadi close, maka proses berhenti. Nah, dibagi dua. Arraynya tersebut dibagi dua. Nah, di sini kita bisa lihat 2, 3, 1, 4. Nah, dan 7, 6, 8, 5. Nah, setelah terbagi dua partisi, bagian yang lebih besar dari pivot dan kurang atau sama dengan pivot, nah, kita ulangi proses di tiap bagian seperti tadi. Kita tentukan P dan Q, kemudian kita tukarkan. Nah, sehingga nantinya contohnya ini, misalnya 1 dan 3. Nah, 1 sebagai pivot sekaligus dia menjadi Q, kemudian di samping kirinya ada 3P, nah bernilai P, kemudian ditukarkan. Nah, begitu seterusnya sampai nanti datanya menjadi terurut, menjadi 1, 2, 3, 4, dan pada sebelah kanan dilakukan juga pertukaran, sehingga menjadi terurut nanti 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga nanti akan menjadi array yang terurut dari 1 sampai 8. Nah, seperti itulah quick sort. Nah, kemudian di sini ada selection sort yang hampir sama dengan insertion sort. Nah, tetapi pada nilai pertama yang ditentukan adalah nilai yang terkecil. Kemudian dibandingkan dengan data-data yang ada di sebelah kanan. Seperti ini. 1. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, diambil yang terkecil lagi, dimasukkan ke sebelah kanan, array di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri maksud saya. Kemudian array di sebelah kanan dicari lagi yang terkecil, di sini didapatkan 3, dipindahkan ke array di sebelah kiri. Nah, begitu seterusnya sampai nanti didapatkan array yang terurut mulai dari 1 sampai 8. Nah, kemudian yang ketiga adalah algoritma decrease and conquer. Nah, yang pertama, algoritma decrease and conquer ini merupakan metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub persoalan yang lebih kecil. Tetapi selanjutnya hanya memproses satu sub persoalan saja. Nah, berbeda dengan divide and conquer yang memproses semua sub persoalan dan menggabung semua solusi setiap sub persoalan. Nah, decrease and conquer ini terdiri dari dua tahapan. Yang pertama adalah decrease atau mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil. Kemudian conquer memproses satu sub persoalan secara rekursif. Nah, varian algoritma decrease and conquer ini terbagi menjadi 3, yaitu decrease by a constant atau ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Nah, biasanya konstanta bernilai 1. Dan yang kedua adalah decrease by a constant factor. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya faktor konstanta bernilai 2, contohnya binary search atau mencari koin palsu. Nah, kemudian decrease by a variable size. Nah, ukuran instan persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Contohnya menghitung median. Nah, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Yang pertama ada binary search. Kita bisa lakukan menggunakan algoritma decrease and conquer. Nah, binary search ini dimulai dengan mengambil nilai tengah dari sebuah array yang telah terurut. Nah, setelah mendapat nilai tengah, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan data yang dicari. Jika data yang dicari lebih kecil dari nilai tengah, maka proses pencarian dilanjutkan pada bagian kiri dari nilai tengah. Sebaliknya, jika data yang dicari lebih besar dari nilai tengah, maka pencarian dilanjutkan pada bagian kanan. Jika nilai tengah sama dengan data yang dicari, maka proses berhenti. Nah, ketika memilih salah satu bagian kanan maupun kiri, bagian yang lain tidak dipakai lagi. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Di sini terdapat 7 buah data, 7 buah angka, yaitu 4, 2, 6, 14, 10, 9, dan 17. Nah, di sini kita akan mencari angka 6. Oke, kita akan mencari angka 6. Nah, menggunakan metode binary search. Nah, karena data sudah terurut, maka langsung saja dicari nilai tengahnya. Nah, di sini yang pertama kita bandingkan nilai tengah dengan K yang dicari. Nah, di sini nilai tengahnya adalah 14. Nah, nilai tengah K yang dicari adalah 6. Nah, karena mid lebih besar dari K, maka pencarian dilanjutkan di bagian kiri, yaitu 4, 2, 6. Kemudian tentukan nilai tengahnya lagi, mid. Nah, 4, 2, 6. Nah, kemudian kita bandingkan nilai tengah dengan K yang dicari. Nah, di sini mid 2 kurang dari K sama 6. Nah, karena mid lebih
kecil dari K, maka pencarian dilanjutkan di bagian kanan. Nah, karena tersisa satu nilai proses berhenti dan nilainya ditemukan, yaitu 6. Yang ditemukan nilainya. Nah, kemudian pada kasus mencari koin palsu. Nah, untuk mencari sebuah koin palsu dengan timbangan dimulai dengan membagi dua bagian sama jumlahnya. Jika jumlah koin ganjil, maka satu koin acak dimasukkan. Lalu ditimbanglah kedua kelompok koin tersebut. Nah, jika salah satu bagian lebih ringan, maka lanjutkan proses pencarian di kelompok koin tersebut. Nah, jika beratnya sama, maka koin tak dimasukkan, tadi berarti koin palsu. Nah, ulangi proses tersebut hingga koin palsunya ditemukan. Nah, bisa saja kita lihat langsung sini ada array dengan data 1101111. Nah, di sini kita bagi dua datanya. Nah, ini di sini kita bisa lihat. Nah, kemudian di sini ada 1110. Nah, dan 1111. Nah, kemudian kita timbang lagi datanya ini. Nah, karena pasti di kiri yang lebih ringan. Nah, karena bernilai 3 dan di sini pada array kanan bernilai 4. Nah, sehingga yang di kiri kita lanjutkan prosesnya karena lebih ringan. Kemudian kita bagi lagi koin menjadi dua kelompok, lalu kemudian kita timbang lagi. Nah, satu-satu ini kan sama berat, bernilai 2 dan pada bagian array kanan dia bernilai 1 saja. Jadi dia menjadi lebih ringan. Nah, oleh karena itu kita ambil pada array bagian kanan. Nah, kemudian kita pisahkan lagi, kita bagi lagi menjadi masing-masing angka dan 1 dan 0, sehingga apabila ditimbang maka yang jelas pada bagian kanan lebih ringan karena bernilai 0. Nah, setelah itu maka koin palsu sudah ditemukan. Nah, kemudian untuk menghitung median. Untuk menghitung median pada array yang belum terurut, maka kita bisa menggunakan varian ketiga, yaitu decrease by variable size, yang memakai algoritma quicksort. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Di sini akan dicari median dari data menggunakan algoritma recurse and conquer. Nah, di sini datasetnya adalah 5, 70, 3, 21, 9, 3, 70, 8, dan 3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan K-nya. Di sini rumusnya adalah N tambah 1 bagi 2, yaitu 9 tambah banyaknya data, yaitu 9 tambah 1 bagi 2, yaitu 5. Oke. Nah, kemudian kita akan menentukan pivotnya. Di sini saya menentukan pivotnya adalah pada data ke-1, yaitu 5. Setelah itu kita menentukan I dan J-nya, yaitu 70 sebagai I dan J-nya adalah 3. Nah, kemudian kita lakukan pertukaran. Nah, maka 3 pindah di posisinya 70 dan 70 pindah ke posisinya 3. Kemudian kita tentukan lagi posisi I dan J. Di sini kita tentukan 21 sebagai I dan 3 sebagai J. Nah, kemudian kita lakukan pertukaran lagi. Nah, kemudian kita tentukan lagi I dan J. Nah, di sini ada 3 sebagai J dan I-nya sebagai 9. Nah, kemudian kita tukar pivot dan J karena terjadi persilangan. Di sini pivotnya adalah 5 dan J-nya adalah 3. Nah, maka kita tukarkan, maka 3 berada di nilai pertama dan 5 berada di nomor keempat, data keempat. Selanjutnya, hasil partisinya S sama dengan 4 kurang 5. Nah, artinya adalah data keempat lebih kecil dari data kelima. Nah, di sini kita bisa lihat data keempat bernilai 5 dan data kelima bernilai 9. Nah, 4 nilai data keempat lebih kecil dari data kelima. Maka yang diproses selanjutnya adalah bagian sebelah kanan. Nah, seperti itu. Nah, sebelah kanan artinya yang ini saja 9, 21, 70, 8, 70. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi pivotnya. Di sini kita tentukan pivotnya bernilai 9 pada data kelima. Kemudian kita tentukan lagi nilai I dan J-nya. Di sini nilai I-nya adalah 21 dan J-nya adalah 8. Kemudian kita tukar lagi. Nah, setelah itu kita tentukan lagi I dan J-nya. Kemudian kita tukar pivot dengan J karena terjadi persilangan. Di sini J-nya 8 di data kelima dan 9 sebagai pivot berada di data ke-6, sudah ditukarkan. Nah, kemudian hasil partisinya yaitu S, data ke-6 lebih besar dari data kelima. Di sini kita bisa lihat data ke-6 bernilai 9 dan data kelima bernilai 8. Maka yang diproses selanjutnya adalah pada bagian kiri. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian kirinya hanya tersisa satu elemen. Maka itulah yang merupakan mediannya, yaitu 8 atau sebagai nilai tengahnya. Nah,
Baiklah, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ketiga algoritma tersebut, yaitu branch and bound, decrease and conquer, dan divide and conquer. Semoga penjelasan saya tadi dapat berguna bagi kita semua dan dapat menambah ilmu kita semua. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.